اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar atau neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Semoga Ananda berdua yang membaca dan kita yang mendengarkan insya Allah mendapatkan syafaat dari ayat Al-Quran yang telah kita dengarkan tadi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara yang ketiga yaitu sambutan dari kelas sekolah SD Muhammadiyah Semoyo kepada Bunda Arumiati MPT dipersilakan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dinina. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustaz Rian Rahadian SPD, yang kami hormati, kami banggakan, kami kagumi Bapak Ibu wali siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, serta yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan SD Muhaya tercinta ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang cerah ini, hari Minggu, Ahad 27 Februari 2022. Kita bisa melaksanakan acara pengajian memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema meningkatkan mutu pendidikan di masa pandemi. Semoga keluarga besar yang rawuh di sini dalam keadaan sehat walafiat, penuh nikmat dan barokah. Amin. Tak lupa salawat dan salam tercurah untuk junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya bisa mensuri tauladan dan mendapat syafaatnya di akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali siswa, utamanya kami ucapkan banyak terima kasih kelauhan panjenengan dengan melonggarkan waktunya. Semoga perjalanan dari rumah sampai di sini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan dan mendapat pahalanya. Amin. Ya, sinambi pembokan nggih Bapak Ibu, karena sudah beberapa lama kita tidak bisa menyelenggarakan acara seperti ini. Ya, Bapak Ibu, dengan tema pembelajaran, meningkatkan pembelajaran di masa pandemi. Kita semuanya saat ini masih diberi ujian Allah, ujian bersama-sama menghadapi pandemi. Untuk itu, monggo dengan kekuatan doa kita, dengan banyak doa, banyak zikir, semoga sekeluarga besar kita semuanya terhindar dari wabah yang saat ini ada. Kami doakan dari keluarga yang tidak bisa hadir karena saat ini baru menerima sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu perlu diketahui, sekarang banyak sekolah yang ditutup, terpaksa ditutup karena ada siswa atau guru yang terpapar COVID. Untuk itu, mari kita bersama-sama ya Bapak Ibu, di rumah Bapak Ibu menjaga keluarganya, kami di sekolah menjaga putra-putrinya. Dari sekolah tidak henti-hentinya Bapak Ibu, Gretek selalu ngelek sama anak-anak yang selalu lepas masker. Selalu saya ingatkan, kalau lepas masker besok tidak boleh sekolah. Ya, karena apa? Dengan lepas masker, anak-anak gampang sekali untuk kena batuk pilek yang diderita oleh teman yang lain. Ya, untuk itu Bapak Ibu, kalaupun nanti ada yang kena, kita jangan saling menyalahkan. Mohon maaf ya. Jadi mari kita jaga dari keluarga-keluarga kita. Jangan saling menyalahkan untuk sekolah, karena sekolah super hati-hati. Sudah kita siapi apa yang menjadi SOP dari pandemi ini. Ya, dari gurunya sudah kita siapi dari ukur suhu dan cuci tangan dan sebagainya. Masker pun
tiap sekolah, tiap kelas sudah kami siapkan. Jadi kalau ada anak yang lupa, anak yang maskernya sudah rusak, tidak ganti. Ya, untuk itu sekali lagi mohon monggo kerjasamanya sekolah dengan keluarga, saling menjaga agar sekolah ini bisa tetap berjalan. Kalau sekolah ini sampai ditutup, siapa yang rugi? Ya, kami selalu melayani semua wali siswa. Kita harus bagaimana melayani? Karena kita sekolah swasta. Kalau sekolah negeri begitu tutup rapat. Ya, terus kami kasihan pada orang tua yang harus menjadi guru yang lama karena pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan kita berakhir. Ya, mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa berdoa bersama pandemi segera berakhir dan sekolah bisa kembali full Islamic full day school. Kita masuk pagi sampai siang dan anak-anak bisa maksimal untuk mendapatkan pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, yang perlu kami sampaikan di kesempatan ini, alhamdulillah dimulai hari Senin kemarin sekolah sudah melaksanakan pembangunan di tahap kedua. Ya, Ibu Presani, ada besi-besi yang baru muncul di timur, itu rencana pembuatan lantai 2. Ya, pembangunan ini kurang lebih menelan biaya 518 juta. Alhamdulillah pula SD Muhaya menerima bantuan dari dinas APBD itu 1 ruang kelas. Ya, nanti bisa terkurangi itu. Alhamdulillah lagi kami menerima dana aspirasi dari DPR Bapak Ardi Suhemi 75.500.000. Alhamdulillah dana yang terkumpul kurang lebih 200.000 untuk membuat lantai 2 ini. Ya, untuk itu kami sekolah mengajak Bapak Ibu wali siswa menitipkan amal jariahnya. Di sini kami mengajak, bukan mewajibkan, bukan. Tadi mengajak para Bapak Ibu bisa menitipkan amal jariahnya untuk pembangunan lantai 2. Mungkin dengan cara Ibu menitipkan sedekah subuhnya. Yang biasa sedekah subuh Ibu berikan di tabungan kecil celengan, nanti setelah 1 minggu dititipkan kepada kami. Monggo. Atau titipkan kepada anak-anak saat masuk mungkin 1.000 rupiah setiap hari. Ya, berbagai cara sedekah yang panjenengan lakukan semoga akan mendapatkan pahala. Semoga mendapatkan pahala Allah dengan rezeki yang berlimpah dan mendapatkan anak-anak yang saleh dan salihah. Selanjutnya, Bapak Ibu perlu diketahui PPDB 2021-2022 sudah full. Alhamdulillah. Berkat kepercayaan para orang tua yang ada di sekitar ini menitipkan sekolah di SD Muhaya tercinta ini. Jadi saat ini kami sudah menerima full untuk kelas 1, 2 rombel kelas. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu yang mau ingin lagi untuk tahun 2023-2024 monggo sudah kami buka. Ya, jadi yang saat ini TK kecil berarti sudah bisa menulis nama atau inden di SD Muhaya.
kita ini. Alhamdulillah SD apa Pak? Muhayya. Singkatannya SD Muhayya. Ya. Muhammadiyah. SD Muhammadiyah. Ya, terakhir Semua ya. Muhayya. Bahwa sebelum masuk kemarin Januari kemarin kami mengadakan lomba kreasi ruang kelas. Ya, tentunya ini berkat dukungan bantuan dari wali murid semuanya. Kerja keras dari wali kelas, ya kita hargai, kita beri reward untuk pemenang kreasi lomba ruang kelas. Juara 1 adalah kelas 5B. Ya. Yang kedua kelas 4B. Alhamdulillah, ya yang pertama adalah kelas 4B. Yang ketiga kreasi lomba ruang kelas adalah kelas 3A. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih kami ucapkan untuk semuanya. Untuk rewardnya nanti akan diberikan setelah selesai pengajian ini. Agar semangat Bapak Ibu, saya mau minta dialnya dari SD Muhayya. Begini dialnya, sesuai dengan visi kita, religius, semangat, berkarakter. Nanti kalau saya sampaikan Muhayya, Ibu ketika religius sambil ibu jarinya diangkat ya. Ya, yang kedua Muhayya semangat, Muhayya berkarakter. Yang keempat Muhayya luar biasa. Mengapa dia? Gara-gara dia semangat ya. Mau pengajiannya besar dia deh. Yo, ya Muhayya, 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 Muhayya luar biasa. Terima kasih. Kalau ada kata yang kami sampaikan kurang berkenan di Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo untuk menjalankan pengawasan memperingati Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ustaz Rian Bahagia SPJ. Akhir kalam, wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama tentu seraya dan senantiasa mari kita limpah curahkan rasa syukur kita, kata dan kalimat puji-pujian kita yang kita persembahkan hanya untuk Zat yang menggenggam jiwa raga kita, mengatur segala urusan kita, bahkan yang menentukan hidup maupun mati kita. Dialah Allah Azza wa Jalla, yang tentu kita berharap semoga segala kalimat syukur yang kita persembahkan hanya kepada Allah, kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita semuanya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya figur manusia mulia yang harus kita jadikan cermin diri. Kesempurnaan akhlaknya sudah tiada tanding, bahkan figur keteladanannya sungguh tiada banding. Kalau kita ingin mencari sosok idola, apalagi istilahnya ya, figur selain daripada Rasulullah, yakin kita akan menanggung kekecewaan. Apalagi penyakit ataupun ujian di zaman sekarang kita ini generasi milenial
Ini yang hadir generasi apa nih? Milenial apa kolonial? Generasi kita sekarang lebih tahu, lebih paham. Ya, idolanya itu biasanya siapa? Artis. Betul? Artisnya artis Korea. Siapa tuh namanya? Tolongin dong, aduh nggak hafal ini. Kalau saya ingatnya tuh cuman Tom Samchong, Cupat Kai, Sun Gokong. Artis Korea oh ini apa, Lee Min Ho. Lee Min Ho apalagi ya, pokoknya yang O belakangnya. Kayaknya itu orang Jogja ya. Biasanya kan orang Jogja tuh O semua ya. Tapi kalau kita mencari teladan yang tepat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan kita di dunia, di akhirat kita akan mendapatkan janjinya, yaitu syafaat beliau. Jadi kalau kita pahami, bahkan kalau kita ingin menyimpan, meletakkan, mencintai seseorang di hati kita, jangan meletakkan di hati selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana kalau sama istri, sama suami, sama anak? Enggak boleh. Nah, catat ini ya, Islam mengajarkan mencintai anak, istri, suami, ibu, bapak itu sewajarnya saja. Allah. Nomor 2 siapa? Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad pernah menegaskan dalam sabdanya, "Fawalladzi nafsi biyadih," demi jiwaku yang berada dalam genggamannya Allah, "la yu'minu ahadukum," tidak sempurna keimanan kalian, "hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Sampai-sampai aku, kata Nabi Muhammad, lebih dia cintai dibandingkan cinta dia kepada anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Nah, bisa dipahami nih, hadis ini sahih. Jadi ketika para sahabat saja mencintai Nabi, sungguh luar biasa. Maka kita berharap mudah-mudahan kecintaan dan kesetiaan kita betul-betul kokoh hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan terlebih lagi kita berharap semoga kita nanti di akhir kiamat ataupun di hari kiamat nanti, tepatnya di yaumus syafa'at, kita memperoleh syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat ini? Masih? Alhamdulillah. Saya tadinya mau matur yang di depan ini kalau bisa bapak-bapak. Tapi sudah penuh, tinggal 2. Ini kenapa bapak-bapak di belakang? Karena saya sengaja pakai kacamata karena minus. Sekarang jadi kelihatan jelas ini. Tapi alhamdulillah lah ya. Yang lagi senyum, yang lagi manyun gak ketahuan. Baik, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam sabdanya. Tadi kita sudah mendengar lantunan ayat Al-Qur'an, kayaknya itu dari murotal CD ya suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi irama itu enggak aneh, iramanya luar biasa. Saya tadi nanya bisik-bisik, itu siswa sini. Iya dong. Kelas berapa? Kelas 6 yang baca Quran, yang baca sari tilawahnya kelas 4, betul. Kakak adik. Makanya deket-deketan, alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah kita ambil yang cocok nih. Tema kita tuh apa sih? Meningkatkan mutu pendidikan. Wah, kalau soal pendidikan ada ayat di surah Al-Mujadilah. Nah, di ayat yang ke-11. Yang pada intinya, a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Jadi ternyata ilmu pendidikan itu akan meningkatkan derajat kita sebagai manusia. Salah satu bagaimana kita bisa tinggi derajat kita dengan ilmu pengetahuan. Terlebih lagi ini kan kita semuanya sedang menitipkan anak-anak kita di SD Muhammadiyah Semoya, singkatannya Muhayya. Oh iya, Muhayya, Masya Allah, bagus ini. Muhayya religius, Muhayya smart, Muhayya 3 slogan ini luar biasa. Religius, smart, dan berkarakter. Oh ini berat. Mendidik anak untuk bisa jadi punya sikap yang religius, apalagi cerdas secara akademik, cerdas secara sikap. Oh ini luar biasa. Dan berkarakter. Nah ini yang kalau sudah karakter, maka akan tertanam jiwanya. Bagaimana karakternya kita akan lihat. Ya, terlebih lagi kalau kita pahami di suasana pandemi seperti ini, Masya Allah. Ini ujian buat kita bersama, bukan ujian sekolah saja, bukan ujian negara saja, kita bareng-bareng. Bagaimana kita menyikapi ujian ketika mendidik anak di tengah kondisi pandemi. Islam mengajarkan bahwa al-ummu madrasatul ula. Pernah dengar tidak? Halo? Apa artinya? Betul. Apa nggak kedengeran? Ibu merupakan sekolah nomor 1. Nah ini pelajaran pertama ya. Al-ummu, ibu dalam Islam itu sekolah nomor 1 ternyata. Orang tua. Oh jadi ibu itu nomor 1 sekolah bagi anak. Iya, dalam Islam diajarkan. Nabi Muhammad SAW cari bagaimana kualitas seorang ibu itu menentukan bagaimana anaknya. Nah sekarang terasa ketika sekolah lagi kondisi sekarang, wah mumet. Bingung nih ya, matematika nggak bisa, sejarah apa lagi, aduh kumaha tuh Nah ini bukan menjadi beban buat masing-masing kita. Cari cara, istilahnya kalau misalkan kita ada satu permasalahan, bakal ada solusi yang Allah sediakan. Inna ma'al usri yusra. Coba lihat bunyi ayatnya itu sudah jelas. Inna ma'al, sesungguhnya bersama. Jadi keliru kalau kita mengartikan setelah kesulitan pasti ada. Bukan setelah. Inna ma'al, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Nah itu jadi bersama, sulit dengan kemudahan ini bersama. Allah sudah sediakan. Pasti ada hikmah di balik ini semuanya. Tapi itu semuanya kembali kepada kita semua. Rasulullah SAW pernah menegaskan kepada kita bahwa wahai para sahabat, kalian tahu enggak manil muflis? Siapa itu orang yang bangkrut? Nah, siapa itu orang yang bangkrut? Sahabat ada yang menjawab, ya gampang Nabi. Bangkrut itu dia yang dulunya punya harta banyak, kemudian hilang hartanya atau habis, tiba-tiba dia jatuh miskin, itu bangkrut. Kata Nabi apa? Ternyata dalam Islam bangkrut itu bukan seperti itu. Bangkrut itu kata Nabi SAW adalah ketika kalian Allah anugerahkan anak. Nah, anak itu kan bisa jadi anugerah. Kalian dianugerahi oleh Allah anak, banyaklah ya, lebih dari 1. Dikisahkan lebih dari 1. Tapi ketika kalian wafat, 1 pun anak kalian tidak ada yang bermanfaat buat kalian. Maksudnya apa? Maaf ya, kita ini kan semuanya calon mati, calon mayit. Setuju? Halo? Kita semuanya pasti mati? Siapa yang sudah tahu kapan kita mati? Tidak.
Ada yang mau? Hah? Enggak. Yang penting jangan takut ya, kita sikapi mati itu adalah ilmu pasti. Kita kan punya kegiatan utama menunggu. Dalam Islam itu kegiatan utama kita apa? Menunggu dua hal. Menunggu waktu sholat, menunggu waktu mati. Iya, hati-hati ini ya. Jadi kalau kita sudah mati, anak kita tidak bisa membaca doa buat kita, rugi. Disitulah dikatakan bangkrut dia. Jadi ketika kita sudah menjadi orang tua dan meninggalkan anak-anak kita, satu pun anak kita nggak punya atau nggak memiliki manfaat buat kita, itulah dikatakan bangkrut. Maka dari itu dengan moto slogan religius, smart dan berkarakter, wah ini tepat. Nah daripada itu, maaf ini sedikit kisah review. Dulu ketika proses menghafal Quran, sekarang ini kan menghafal Quran ini banyak caranya. Banyak caranya kalau mau diteliti banyak. Dulu itu masih klasikal, harus dibimbing, dibina. Ada yang menggunakan handphone sekarang. Dengan murotal didengarkan cepat. Ada yang detik pakai headset, ada. Bisa. Nah, kalau tidak salah di sini ada program tahfidz, betul ya? Nah, tahfidzul Quran. Kalau sudah religius berarti identik dengan Al-Qur'anul Karim. Anak-anak kita sejatinya ketika lahir itu seperti kaset kosong, yang kalau misalkan diisi apa yang dikehendaki orang tuanya, maka dia akan menjadi itu yang diisi. Contoh itu ya. Nah maka ini kesempatan ketika anak-anak kita titipkan di sekolah SD Muhammadiyah Semoya. Yang harus kita pahami ada kerjasama di antara orang tua dengan guru-guru. Saya berharap di sini belum atau jangan sampai ada ya istilahnya anaknya gimana terus berani sama gurunya atau orang tuanya malah ngebela anaknya. Nah, belum ada ya. Kalau bisa jangan sampai. Bu, Pak, sejatinya guru-guru di sekolah itu orang tua nomor 2 bagi anak kita. Orang tua nomor 2. Jadi ketika anak kita belajar, catat ya, sekolah itu tempat belajar. Jadi salah itu lumrah. Orang belajar itu kalau salah ada yang betulkan. Nah ini mah tepat. Jangan menganggap sekolah itu tempat untuk tampil. Tampil itu ketika kalau sekolah utusan misalkan kemana lomba, nah itu tampil. Tapi di sekolah itu tempat belajar. Belajar etika, belajar tata krama, belajar kedisiplinan, belajar ilmu pengetahuan. Itu proses belajar. Jadi kalau sudah ada orang mengaku dirinya udah lelah dan gak mau belajar, wah dia akan menanggung resiko kebodohan seumur hidupnya. Makanya Islam tidak mengajarkan belajar itu sudah sampai tingkatan tertentu selesai, tidak. Tapi utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari, tuntutlah ilmu itu dari buayan orang tua sampai ke liang lahat. Sampai mau mati, nah, harus kita belajar. Ya entah lewat buku-buku yang ada di rumah dibaca, entah lewat tayangan-tayangan yang bermanfaat, entah lewat apa akses yang bisa kita gali. Karena sekarang ini banyak akses informasi ilmu pengetahuan yang mudah. Nah, pengalaman ketika menghafal Quran itu lewat HP. Awal-awal cikal bakal banyak mulai HP itu booming lah. Ya, pasti tahu, nggak usah disebut nama mereknya. Itu kan pakai headset bisa. Itu cepat sekali. Makanya setiap pagi kalau bisa murotal Al-Quran itu diputar di rumah. Nah, murotal Quran diputar. Syukur mau ngikutin nadanya siapa, lagamnya siapa. Kalau tadi ada yang kenal nggak lagamnya siapa?
Tadi Mas siapa nih yang ngaji? Fendi. Mas Fendi. Nah, lagamnya siapa nih? Halo? Halo? Saya, Bapak Ibu, mohon maaf ini ya. Alhamdulillah atas izin Allah bisa baca Quran dengan kurang lebih 8 lagam Imam Masjidil Haram. Mau dengar tidak? Halo, mau tidak? Mau Pak? Coba kita tes. Syekh siapa yang mau jenengan? Pertama kali Syekh siapa? Ayo. Ayo atuh. Syekh siapa yang terkenal? Syekh Abdurrahman As-Sudes. Pernah dengar ini Abdurrahman As-Sudes? Pernah dengar ya? Bahkan sering diputar lah mungkin di rumahnya. Beliau yang Al-Fatihahnya terkenal melengking begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pernah dengar ini? Pernah. Kapan? Barusan. Jujur. Nah itu. Terus ada lagi yang sering banyak difavoritkan di Indonesia itu, kalau tidak salah itu Syekh Misyari Rashid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Kemudian ada lagi Syekh siapa? Al-Ghumidi yang kebanyakan di wilayah Berbah, Kalasan. Itu kalau didengarkan sering kalau pas lagi ada seripah. Jadi khusus ini ya disetel tuh. Jadi kalau pas Jumatan Syekhnya Misyari Rashid. Kalau seripah pasti Al-Ghumidi. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah seperti itu. Ada lagi yang diwasol. Nah ini boleh khusus buat bapak-bapak yang kalau jadi imam boleh ternyata hukumnya diwasol. Wasol itu disambung. Yang penting syaratnya kuat nafas dan tahu ilmu tajwidnya. Ya, karena kan ada yang disambung tapi keliru. Yang pakai ini diwasol itu Syekh Abdullah Al-Matrud namanya. Gini bunyinya. Nanti dijawab amin ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cocok ya? Iya, karena makmum itu pasti ngikutin imam. Waladdallin. Amin. Coba amin lagi coba ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh kan. Ngikutin imam. Coba ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maksain. Maaf. Ngapunten, saya paling vokal dulu ketika awal masuk Jogja. Saya itu 2009 hijrah ke Jogja ketika kuliah.
Tadinya mau kuliah di Timur Tengah, alhamdulillah nggak jadi karena ibu nggak ridho, ibu nggak mau jauh-jauh, katanya akhirnya di Jogja aja lah. Hah? Oh iya. Saya aslinya, tadi belum kenalan, aku lupa, masya Allah. Rugi kita. Jadi saya ini aslinya Bogor, Jawa Barat, kedengeran ya. Cuman suka ada bisikan, mirip Pak Agim. Ya, logatnya katanya ya. Cuman saya lebih sering dipanggil Aa Ian. Aa Ian. Disingkat Aian. Tapi jangan disingkat lagi, nanti jadi Ayan. Senang ngetawain orang. Terus saya sejak 2009 di sini, ya udah seperti itulah. Pernah sampai ceramah jadi imam di luar negeri, tepatnya di Manila, Filipina, kedutaan besar Republik Indonesia di sana. Pernah diminta oleh Jepang, tapi nggak diambil. Mendingan dakwah atau ceramah di Indonesia sajalah, sama aja gitu. Dulu langsung dihubungi langsung tanpa ikut pelantara lembaga ataupun apa yang mana, tidak. Itu pengalaman saja. Terus apa lagi? Perkenalannya udah terlambat, harusnya dari awal. Nggak apa-apa ya. Saya nggak asing ke sini. Pernah lewat sinilah, pernah lewat berapa kali gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa silaturahim ke sini. Alhamdulillah. Nah, lanjut. Tadi sampai mana, Pak? Waladhdallin. Nah, itu boleh. Saya paling vokal awal masuk ke Jogja itu yang mengkritisi bacaan orang Jogja dan Jawa Tengah itu, maaf ya kalau keliru, kalau tersinggung maaf. Itu waktu itu agak aneh. Apa? Ain bacaannya jadi nga. Pernah dengar? Pernah ya? Jelas suaranya? Jangan-jangan suaminya. Haknya juga udah berubah lagi. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Karena maklum jiwa muda, astagfirullah, kok ngalamin? Udah gitu makmumnya kompak, Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ngamin. Ini beneran terjadi. Astagfirullah. Saya sibuk datangin guru-guru saya lagi, merasa ya maklumlah orang kalau sudah punya satu jurus ya merasa sudah gitu. Jiwanya masih muda. Saya cross check ke guru-guru ini gimana ada kasus. Dan sama orang Jawa Barat, orang Sunda itu, sudah dengar belum ini, katanya nggak bisa bilang F, jadi F. Alam tarokai papa. Itu saya sadar baru di Jogja. Oh iya ya, alam tarokai papa. Karena saya pernah ngajar, ini pengalaman saya ngajar di salah satu SD di Jogja tahun 2011. Ini kenyataan. Yang satu tuh ini kelas 5 SD, yang satu dari asli Jogja, yang satu kebetulan pindahan dari Tasikmalaya. Ketika kita tes ujian bacaan itu kebetulan gitu. Yang satunya ainnya masih nga, yang satu paknya pak gitu. Alam tarokai papa. Loh, bukan pak, fa, pak, fa. Ketika diajarin bisa, mumpung masih anak-anak. Alam tarokai dibuka. Ada, jadi jangan didempetkan bibirnya tapi dibuka. Kemudian anginnya kerasa. Fa, akhirnya si anak bisa fa. Coba baca alam tarokai fa fa. Tuh bisa. Coba lanjutkan. Alam tarokai fa fa ala rabbuka bi ashabil fil. Karena mikirnya yang pa. Fokusnya. Nah, itulah akhirnya sadar, oh iya ya. Ternyata kalau bacaannya a jadi nga, ini tidak salah. Yang salah justru keliru itu kalau a menjadi a. Hanya kurang afdol kalau jadi imam, kalau ada yang lebih fasih. Jadi a itu dibaca nga, mohon maaf jadi mohon ma.
ngap. Bukan. Itu tidak salah. Yang salah kalau a jadi a. Ini fatal karena berubah arti. Contoh yang sering terjadi sami Allah ketika bangun itu, atau sami Allah, atau samiallahu liman hamidah. Coba yang mana yang betul? Ini bapak-bapak, ayo. Cuman dua nih yang di depan. Sami'a, sami'a, samia. Ayo. Sami nga. Sami'a. Ini yang sering jadi imam. Hati-hati bapak-bapak ya. Ini kebanyakan kita terjadi kesalahan di sini. Ya kalau di Al-Fatihah sudah fatal. Alhamdulillah sudah salah. Alhamdu itu artinya segala puji lillah bagi Allah. Tapi kalau dibaca alhamdu pakai ha besar berubah artinya. Makanya tadi saya nyimak betul-betul yang baca Quran ini, ya Allah, luar biasa. Ya, sudah termasuk ya luar biasa bagus. Makhrajnya pas. Ya walaupun kurang-kurang dikit, panjang pendeknya dikit itu wajar anak-anak. Tapi sudah luar biasa. Jadi ketika alhamdu artinya segala puji, alhamdu artinya teriakan. Oi. Nah, alhamdu. Biasa kan kalau kita habis makan, alhamdulillah. Nah, nggak sadar. Padahal itu artinya sudah berubah. Apalagi kalau sampai sholat, alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati ya. Alhamdulillah di sini sudah diajarkan. Kalau tidak salah ini ikut pakai metode tilawati, Bu. Nah, saya tahulah tilawati saya bisa, ummi saya bisa, apalagi qiraati saya bisa. Saya mengajarkan anak-anak itu dengan berbagai macam lagam. Biar nanti ketika sudah meranjak dewasa tidak tidak plek. Makanya saya bisa menirukan lagam-lagam Imam Masjidil Haram. Karena ada caranya. Jadi kalau pas jadi imam taraweh, pas lagi sholat isya, pakai lagamnya syekh siapa. Pas sholat tarawehnya syekh siapa. Biar makmumnya enggak jenuh, itu saja. Ya boleh, silahkan. Yang penting pas tepat makharijul hurufnya. Nah terlebih lagi ketika kita memahami mutu ataupun pendidikan dalam Islam kembali, ini ada nilai-nilai yang lebih diutamakan Al-Quranul Karim. Coba lihat, Nabi Muhammad itu mengajarkan ketika ibu lagi mengandung, lagi hamil itu, ada penelitian berpendapat didengarkan lantunan musik klasik itu daya perkembangan pertumbuhan si janin itu sangat luar biasa bagus. Itu baru tadi musik klasik yang bunyinya kayak ada saksofon gitu loh. Itu mana ya? Ini ketika didengarkan lantunan Al-Quran jauh lebih luar biasa. Halo Bu, pernah hamil nggak? Oh pernah. Itu kesempatan. Kan ibu hamil itu kesempatan untuk menenangkan pikiran, menenangkan hati batin, jangan mudah marah, nanti anaknya jadi pemarah. Itu dari situ. Jadi ngajarin anak itu tidak langsung ketika nungguin 7 tahun. Tidak, Islam tidak. Dan hal inilah dicomot, diambil, diadopsi oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau ngajarin anak, betul. Saya, ini demi Allah, saya punya teman saya punya teman, dan temannya teman saya ini punya teman. Paham nggak? Ini serius. Saya punya teman, gitu. Ustadz. Ya Allah ngasih tahu. Jadi teman saya ini ngasih tahu temannya ini Yahudi, orang Yahudi asli. Maksudnya agamanya Yahudi. Itu pegangan sehari-harinya apa? Hadis Nabi. Hadis Pak, buku hadis. Hadis Rasulullah SAW. Ketika ditanya untuk apa kamu makan hadis, semua yang dikatakan oleh nabimu itu betul. Kita kan masih mikir-mikir. Makan disunahkan dalam nabi itu pakai tangan. Kita pengen biar gaya pakai pisau. Gimana makan?
Atau apalagi contoh lah ya, kita masih ragu-ragu dengan misalkan ada sunnah mengatakan kalau ada kita bikin sayur itu kemudian ada lalat hinggap. Nah, secara teori Islam mengajarkan, Nabi mengajarkan itu lalatnya dimasukin. Nah, coba mikir-mikir, astagfirullah, pasti. Ternyata setelah diteliti, justru malah ketika lalatnya yang sudah hinggap terbang kembali, dia menaruh penyakit. Karena di kaki lalat itu ribuan penyakit ada. Tapi ternyata Allah menyediakan penawarnya. Di mana? Sayapnya. Makanya dilelepin, terbang, ambil, masuk. Bingung ya. Tapi orang Yahudi ngikutin. Rokok. Wah, coba saya pengen tanya ini, Pak. Ayo, rokok menurut jenengan haram apa makruh? Haram. Wah, karena Muhammadiyah. Bapak-bapak yang belakang gimana? Haram, setuju? Haram apa makruh ini? Aduh, ragu-ragu Pak Ustaz. Lihat, saya punya guru yang mengadakan penelitian di negara Yahudi di Israel. Rokok itu sangat tabu di sana. Orang rokok itu tabu. Ini pendidikan. Jadi kalau ada orang rokok itu di depan kita itu rasanya jauh, kamu jauh sana. Padahal produsen rokok terbesar siapa? Mereka. Apa rokoknya? Wah, kita sebutkan saja. Wah, nggak usah lah. Jangan. Ini soalnya live. Ya Allah, yang lebih mencengangkan ketika ibu hamil di sana, ini beneran, ibu hamil usia 4 bulan janin itu dari perusahaan, dari pemerintah diinstruksikan mereka kotoran sapi, makanan keluargaku. Ini penelitian yang ini buat anak-anak kita di Semoya ini ternyata meneliti, temanya membuat ngeri ya. Halo? Loh ya kan zaman sekarang kan gitu. Dalamnya biasa aja, judulnya bombastis. Betul kan? Ya iya. Hanya gara-gara misalkan hukum begini, wah diangkat. Kan yang membuat viral itu kan judulnya. Kalau kita mau merenung Islam, kalau mau diadu akan diadu terus kita ini. Kita tuh dilemahkan terus. Tapi kalau paham husnuzon, ya Allah, mungkin bukan itu maksud beliau menyampaikan kenapa seperti ini. Mungkin Ustadz ini sedang menentukan hukum kenapa ini dihalalkan terlebih dahulu, kenapa dulu, kayak gitu. Kalau kita memahami ilmu Islam, tapi karena kita sudah terbiasa dibenturkan, gara-gara di frame, wah judulnya ini akhirnya. Nah sekarang judul kita kembali apa tadi? Kotoran sapi makanan keluargaku. Juara di kabupaten. Tepuk tangan buat SD Semoya. Alhamdulillah. Itu kan judulnya membuat orang mikir-mikir. Loh ya enggak yo? Mikir-mikir. Wah. Tapi kan bukan itu yang pastinya. Bagaimana ketika diracik menjadi pupuk kah, menjadi itu dan sebagainya. Tuh akhirnya dia mendatangkan rezeki. Pernah ada gerobak lewat, di situ ada bagimu sampah, bagiku anugerah. Pernah dengar? Pernah lihat ini? Bapak-bapak itu yang dorong-dorong gerobak. Ya mungkin seperti itu. Bagi kita mungkin sampah, kita mudah buang sampah kemana saja. Buka jendela kaca mobil, celuk. Tuh ya. Atau habis makan di motor minum, buang. Ya Allah, budaya kita masih perlu ditingkatkan. Tapi insya Allah, tadi saya masuk di sini lingkungan sekolahnya bersih, ternyata tertata. Jangan berhayal, bermimpi punya anak yang punya karakter, bisa bangun pagi, nata buku sendiri, sudah bisa sholat mandiri. Kalau kita keliru ketika memberikan teladan dan memberikan tempat lingkungan yang tepat, lingkungan itu pengaruhnya luar biasa. Iya, setuju ya? Lingkungan itu pengaruhnya sangat luar biasa. Orang yang ini ada kisah nyata seorang jamaah yang secara
ilmu agamanya mungkin dari pesantren, wah religius sekali. Tapi ketika maaf ya waktu itu dapat beasiswa ke Amerika, tepatnya di Toronto. Nah, di sana 10 tahun di sana, maaf ya, dia mengaku meninggalkan sholat udah biasa. Coba pengaruh lingkungan yang dulunya basicnya pesantren yang taat, saya tidak perlu disebutkan nama pesantrennya, tapi dia afiliasinya top lah. Tapi dapat beasiswa ke sana, gitu ya, ke Amerika, bukan ke mungkin Madinah udah biasa. Tapi mengaku, ya Allah, saya meninggalkan sholat itu sudah biasa. Bahkan dikatakan ketika ada orang yang mengaku Islam ataupun tidak mengaku diajak, ayo kita kumpul di bar gitu ya. Oh maaf saya tidak mau, itu langsung ditodong. Kamu Muslim ya? Biasa di sana itu udah biasa. Kita masih toleransinya luar biasa di Indonesia. Tapi di sana di negara yang katanya demokrasi, yang ya juragannya demokrasi, lihat langsung kamu Muslim ya, kamu nggak mau diajak, ditegur, sudah biasa. Jadi itu masalah lingkungan. Maka dari itu mudah-mudahan lingkungan sekolah kita ini benar-benar terjaga. Bukan hanya terjaga karena kebersihannya, tapi bisa membangun karakter-karakter anak-anak kita untuk menjadi pemimpin masa depan. Terlebih lagi kalau kita pahami untuk kerjasama kita semuanya antara guru, seorang yang dituai atau orang tua untuk membimbing generasi kita yang akan datang ini adalah salah satu teorinya adalah ada 4. Kita ini butuh duit. Betul? Apa itu duit? Doa. Jangan yang gini terus. Doa. Kita sama-sama saling berdoa. Ternyata doa ini adalah ruh. Bahkan ad-du'a'u silahul mu'minin, kata Nabi. Doa itu adalah senjatanya umat mukmin. Jangan sepelekan yang namanya doa. Ada orang tua yang ketika marah itu keluar ucap jangan serapa. Biasanya apa ya? Enak. Ini kisah nyata, nggak percaya bukalah, cari, banyak sekarang akses infonya. Yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau itu jadi imam Masjidil Haram gara-gara omongan ibunya. Usianya masih 9 tahun. Bayangkan, 9 tahun kelas berapa berarti? Kelas 2 apa 3? 3 ya? Kelas 3. Kelas 3 SD. Syekh Abdurrahman As-Sudais yang sekarang jadi gubernur Mekah Madinah beberapa periode ini, beliau itu gara-gara jadi imam Masjidil Haram itu disebabkan omongan orang tuanya, terutama ibunya. Kisahnya seperti ini. Waktu itu keluarganya, ibunya orang tuanya Abdurrahman As-Sudais itu datang tamu. Oh, orang Arab tuh kalau sudah datang tamu sudah tahu gimana cara melayaninya. Bahkan ditawarkan nginep minimal 3 hari, maksimal 3 hari. Itu dilayanin, pas waktu dibuatin hidangan minuman, jamuan, ibunya waktu meleng, waktu mau ngambil maaf ya, Sudais kecil ngambil pasir. Nah, di Arab kan kanan kiri depan belakang pasir. Ngambil pasir dimasukin ke jamuan itu. Allahu Akbar. Ibunya nggak tahu, nggak ngelihat, ketika dijamuin itu tamunya kaget pas waktu minum. Mahadza, ini apa ini? Gitu. Ibunya tahu ini kelakuan siapa. Nggak usah nyari lagi, nggak usah mikir lagi, tahu kelakuan siapa, anaknya yang nakal. Langsung nyari-nyari sambil mukanya merah. Itu Sudais kecil nyinyir, jingkrak-jingkrakan di dekat pintu dapur. Bisa digambarkan ini? Bisa dibayangkan nyinyir gimana anak kecil? Saya nggak mau praktek, nggak enak. Itu ibunya langsung keluar kalimat, keluar kamu sana jadi imam Masjidil Haram. Keluar kamu dari rumah sana jadi imam Masjidil Haram. Padahal masih kecil. Makanya kalau lagi marah itu, tahan bu, tahan, lagi nyusuin, biasanya kan digigit. Jangan keluar kata-kata.
tahan. Disitulah jadi doa. Terlebih lagi doa yang paling keramat itu ternyata doa ibu. Bukan doa guru. Guru-guru kami dulu mengajarkan ternyata doa yang keramat itu justru malah ibu. Itulah kenapa Rasulullah pernah mengajarkan seorang sahabat, "Ya Rasul, siapa orang yang harus saya bakti pertama kali?" Jawabannya siapa? Ibu. Yang kedua siapa? Ibu. Yang ketiga siapa? Yang keempat? Baru bapak. Derajat ibu, ya? Ibu 3. Wah, bapak ini gimana sih? Jangan bikin fokusnya jadi teralihkan. Derajat ibu 3. Ya, di hadapan anak. Jangan bilang ibu 3, bapak 1. Ini gawat ini. Nanti kacau. Jangan kita fokus aja ya. Derajat ibu 3. Di hadapan anak itu ibu sangat luar biasa. Makanya seorang anak laki-laki, terutama anak laki-laki, walaupun dia sudah punya istri, taat bakti terhadap ibunya harus masih ada. Saya ulangi ini ya. Ini ajaran Islam, banyak yang sudah keliru. Anak laki-laki yang sudah menikah, dia masih punya ibu, orang tuanya, ketaatan dan kebaktian terhadap ibunya nggak akan putus, nggak boleh putus sampai ibunya sudah wafat baru selesai. Sehingga makanya istri yang tahu, yang paham ilmu ini, dia nggak akan cemburu. Nah, itulah kejadian kebanyakan sekarang karena ketidaktahuan, jadilah banyak sinetron menantu versus iya, hati-hati. Jadi kita Pak, kalau kita masih punya ibu, kecintaan kita, baktinya kita itu kepada ibu nggak akan putus. Bahkan kalau bisa, cinta kita kepada ibu lebih cinta daripada istri. Perhatiannya itu bagi anak laki-laki. Tapi kalau buat perempuan, kalau sudah bersuami, dia maka taat pada suami nomor 1, orang tua nomor sekian. Nah, ini sampai jam berapa Bu? Masih ada tidak? Monggo. Oh, nanti ada tanya jawab tidak nih? Monggo. Boleh? Oh gitu, oke ya. Terakhir, tadi apa? Doa, usaha. Setelah kita doa, jadi doa itu jangan ngafalin saja. Ketika mau tidur anak itu usap ubun-ubunnya. Doakan mereka. Nah, saya kasih doa yang mungkin jarang dikasih oleh orang lain, dan inilah doa yang kebanyakan oleh para ulama yang dibacakan kepada siapapun. Mereka ada anak kecil nyium tangan, pasti ulama tersebut mendoakan doanya ini. Pendek kok. Allahumma faqihhu fid din. Allahumma, yuk semuanya 1 2 3. Faqihhu fid din. Allahumma faqihhu fid din. Hafal ya? Wah, pintar-pintar ternyata. Jadi itulah doanya. Kalau mau dilanjutkan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu dibaca, dielus ubun-ubun anak kita, tiupkan ketika mau tidur, pas lagi tidur, bacakan Al-Fatihah. Kita, Bu, Pak, yang harus kita tuh mendidik pertama itu, mengajarkan anak kita surat Al-Fatihah atau Bismillah, kita yang mengenalkan nomor 1. Baru kita titipkan ke sekolah dan sebagainya, itu sarana. Maka dari itu ini kesempatan. Doa, usaha. Nah, usahanya apa tadi? Menitipkan, cari lingkungan yang tepat. Karena kalau sudah, wah, kebayang kita ini hidup di zaman fitnah. Ya. Harus kita akui, kita hidup di zaman fitnah. Fitnah akhir zaman seperti apa? Maaf ya, media sosial itu kan sudah, ya harusnya ada. Tapi itu seperti 2 mata pisau yang, wah, sudah siap menusuk kita. Makanya orang yang, maaf, sekarang mudah pengajian di tempat ini dengan di sana dibenturkan, akhirnya ribut, khilafiyah, furu'iyah. Wah, Ustadz, gimana nih? Ada yang pernah nanya, sholat subuh itu sebenarnya pakai kunut atau tidak? Kata saya, yang pakai kunut betul, yang tidak pakai kunut betul. Jamaahnya bingung. Ya terus kalau yang betul, pakai kunut betul, tidak pakai kunut betul, yang salah siapa? Yang tidak salah, yang tidak
Nah itu bisa dipahami. Makanya saya juga guru ini sering kalau masuk jam pertama suka nanya ke anak-anak, siapa yang tadi meninggalkan sholat subuh? Masih ada, padahal setara SMA SMP. Saya kenapa? Takut terlambat. Ya Allah, ngelus gitu ya. Tapi kalau sudah karakter dibina, sudah tertanam, dia akan lebih takut kepada Tuhannya Allah daripada kepada gurunya. Guru yang bijak tidak asal marah. Kenapa terlambat? Kamu terlambat terus ya. Enggak, kenapa terlambat? Kan kita kan maaf ya, tegas itu kan enggak harus dengan marah, setuju? Iya, dikit-dikit marah, dikit-dikit manyun. Enggak lah, insya Allah di Semoya ini tidak ada yang manyun-manyun. Semuanya kayaknya sumuringah. Kelihatan tuh. Coba senyum semuanya, 1, 2, 3. Mana kok nggak kelihatan? Yang ketiga, apa tadi? Doa, usaha, ikhlas. Usaha dibarengi dengan keikhlasan. Ikhlas itu salah satu pintu syarat diterimanya amal. Ikhlas, sudah titipkan. Makanya kami dulu kalau mau masuk pesantren, saya itu pesantren yang afiliasinya Gontor, itu harus titip. Ibu bapak nih mau masukin anaknya ke Gontor, iya, tapi harus titip. Oh iya, saya titip. Oh bukan itu pak. Oh, apa itu titip? 1, titip tega. Wah, siap tega, mau diapain anaknya harus tega. Maaf ya, ini sebelum adanya maaf fisik dilarang. Dulu kami biasa bangun tidur itu dihitung 5, pakai lonceng yang bunyinya memekikkan telinga. Teng, ngedenger 1 ketukan aja udah langsung bangun buru-buru pakai. Nggak ada yang berleha-leha. Nggak ada. Buru-buru selesai segera dihitung sampai 5. Ayo. Disiplin dibiasakan, mulai bangun jam 3:30, tidur jam 10 itu udah biasa gitu ya. Itu cara salah satu, cuman sekarang sudah mulai agak ringan dengan cara ayo adik-adik bangun dan sebagainya. Yang penting karakter sudah terbina. Ikhlas, tega, ikhlas, kemudian apalagi titip, kemudian lagi apa saya lupa, pokoknya ada 5. TITIP gitu ya. Nah dari situlah T yang pertama itu harus tega. Udah tega. Makanya bahkan kita itu dibiasakan ngantri, itu udah biasa. Ilmu ngantri itu mahal harganya. Orang Jepang itu biasa ngantri, biasa budaya bersih. Ngelihat bangsa lain itu nggak ngantri, itu rasanya gimana? Tahu ngantri ya? Wow, itu pendidikan loh. Ngantri. Insya Allah orang Indonesia sudah biasa ngantri. Haji aja sabar ngantri. Duit. Apa yang T apanya? Tawakal. Setelah upaya, sudah doa, sudah ikhlas, tawakal sama Allah. Allah yang mengubah. Allah yang menentukan hidayah, Allah yang memberikan jalan. Yang penting kita tepat, jangan sampai kita keliru. Bodoh amat dengan anak-anaknya, enggak. Kita harus paham bahwa hidup di dunia hanya sementara. Itulah kenapa ilmu mati itu jangan diajarkan kalau sudah tua. Sejak dini anak kita itu diajarkan ilmu mati. Coba hafalkan nih, saya dapat dari kiai kami itu waktu itu bilang, berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Hafal tidak ini? Halo. Berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Itu jadi kayak gini nih, kayak slogan-slogan kayak gini di pondok kami. Artinya apa? Banyak orang yang mengeluh hidup. Ya Allah, hidup kok ya gitulah ya. Jangan mengeluh ya, intinya hadapi saja. Karena bagi orang Islam, hidup dunia itu ada hanya untuk disyukuri dan dijalani. Ya, disyukuri dan dijalani, bukan untuk dicari, dikumpulkan, dikejar, bukan.
disyukuri dan dicari. Dapat prestasi, disyukuri, ya. Oh, juara, disyukuri. Ajari bagaimana anak kita itu bersyukur dengan juaranya, bukan makin tinggi hatinya. Maaf ya. Nah, itu maksudnya ya. Baik, nah inilah uraian singkat. Intinya dalam ketika kita kerjasama meningkatkan mutu kualitas pendidikan kita, jangan berharap sama guru-guru, ya, jangan berharap sama salah satu pihak. Kita harus ada kerja sama. Kalau kita berharap sama siapapun selain Allah, pasti kita akan kecewa. Ternyata guru-gurunya gini tuh, ternyata di sini gini. Tapi kalau kita bareng-bareng, ayo kita saling memajukan bersama sekolah yang kita cintai, anak-anak menjadi calon penerus anak bangsa kita, insya Allah akan ada nilai plus buat kita semuanya. Terlebih lagi kita berharap mudah-mudahan terlahir seorang pelopor dan pemimpin bangsa dari SD Muhammadiyah Semoya ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih. Saya akhiri tadi. Doa? Langsung doa dulu. Ada lagi tanya jawab. Oh gitu. Atau tanya jawab dulu atau doa dulu, Bu? Biasanya gimana di sini? Doa dulu aja. Oh, doa dulu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sejenak. Semoga apa yang menjadi hajat kita, bahkan semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang Allah sukai dan pertemuan yang Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'u amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma lakal hamdu kama khalaqtana wa razaqtana wa 'allamtana wa hadaitana wa farrajta 'anna, lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bi ahli wal mali wal mu'afan. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman wa khaddim lana minal jinni wasyaitani ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lana وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya akhiri terlebih dahulu. Warahmatullahi. Ya, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, pengajian di siang hari ini sangatlah bermakna. Mudah-mudahan Bapak Ibu wali siswa yang rawuh, juga Bapak Ibu guru mendapatkan ilmu yang bermanfaat, nanti bisa untuk orang-orang yang di rumah dan juga yang mengikuti melalui streaming yang ada di rumah juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Ya, karena masih ada waktu, monggo ada yang ditanyakan dipersilakan. Ya. Boleh. Pak Widodo. Oke, wonten pertanyaan, kita buka dua pertanyaan. Bapak Ibu Dapat hadiah. wonten apa yang disilakan? Monggo Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang pertama ini ada satu hal yang mungkin menjadi masalah umum bagi orang tua dan banyak keluhan bagi orang tua, yaitu lingkungan. Kadang-kadang banyak orang tua yang mengeluh di rumah sudah dididik baik, tapi kemudian sudah lama anak sudah mendidik. Nah, biasanya kiat-kiatnya seandainya mendapatkan seperti hal ini bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Langsung apa masih? Langsung saja. Apa kiat-kiatnya ketika menghadapi ketika kita sudah mendidik anak di rumah ya baik sesuai yang kita inginkan, kita harapkan, namun ternyata anak kita di luar terkontaminasi. Gitulah ya. Yaitu tantangan dan itu dinamika. Tantangan dan dinamika. Kita nggak bisa harus di rumah saja anak kita, kan tidak. Gimana kiat-kiatnya? Satu, tetap kuatkan doa. Jangan pernah menyepelekan doa, karena sehebat apapun kita mendidik anak, semua urusan itu dalam genggaman Allah. Catat ini ya. Nabiullah Nuh alaihi salam itu umurnya sampai mencapai kurang lebih 1000 tahun. Beliau berdakwah itu 950 tahun lamanya. Dakwah saja, menyeru orang lain untuk berbuat baik. Tapi ternyata Nabi Nuh alaihi salam ya, lihat punya anak. Siapa namanya? Kan'an. Malah bukan golongannya. Sehebat itu sudah terlambat. Ketika di akhir memohon kepada Allah, Kan'an biar jadikan golonganku ya Allah, ditetapkan bukan. Nah gitu ya, makanya ini catatan buat kita selaku muslim. Anak itu satu, bisa berupa anugerah. Dua, bisa menjadi musuh. Tiga, bisa menjadi ujian atau fitnah. Di Al-Quran semuanya isinya. Ya, di Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, terutama di sini yang laki-laki beriman. Sesungguhnya di antara istri-istrimu, catat. Istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian terhadapnya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Namun jika kalian memaafkannya, membimbingnya, mengarahkannya, sungguh Allah Maha Pengampun. Jadi tidak semua anak itu anugerah aja, tidak. Titipan yang paling utama itu dalam Islam itu anak, istri itu titipan. Makanya ketika orang kalau misalkan dititipi barang, contoh ambil pelajaran ketika orang dititipi barang. Siapa mereka yang biasanya kalau kita lihat amanahnya luar biasa? Tukang parkir. Pernah lihat tukang parkir? Jangan-jangan ada di sini. Tadi lihat tukang parkir. Kalau dititipi motor, mobil, satu dia tidak merasa memiliki kuncinya, karena merasa dititipi, dirawat, dijaga. Ketika diambil sama yang punya, dia tidak merasa sakit hati. Ini bukan berarti saya ngajarin buat jadi tukang parkir semua. Maksudnya ambil hikmah di balik pelajaran itu. Nah, ketika kita dianugerahi Allah anak, maka pandanglah anak sebagai titipan. Bahkan kalau bisa aset yang luar biasa. Diingatkan oleh Nabi bahwa kita itu nanti akan mati. Semua kita mati dan amal kita akan terputus semua. Illa apa? Satu, sedekahun jariyah. Ada kesempatan bersedekah, membangun bangunan apapun itu namanya, kesempatan, jangan nunggu ngitung-ngitung. Terlebih lagi di akhirat itu nanti salah satu golongan yang merasa nyesalnya luar biasa. Saya ulangi ya, kalau kita nyesal di dunia itu belum nyesal. Nyesal misalkan putus sama si dia, itu bukan nyesal. Atau nyesal tidak memilih sekolah ini, itu bukan nyesal. Kalau masih orientasinya di dunia.
Kalau sudah di akhirat, penyesalannya sudah tidak bisa lagi dibandingkan dengan apapun. Karena kita semuanya yakin ada akhirat ya. Ketika di akhirat ada orang yang nyesel hanya pengen ke dunia sebentar saja. Ngapain? Pengen bersedekah. Padahal apa sih hukum sedekah itu? Sunnah derajatnya, tidak wajib. Tapi saking pahala sedekah itu banyak. Ayatnya di surah Al-Munafiqun, ayat ke-10. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shadiqin. Segeralah kata Allah, kalian semuanya berinfak, bersedekah. Jangan sampai kematian sudah menimpa kalian semuanya berseru. Semua pada berseru, ya Allah, tangguhkan sebentar saja aku hidup lagi. Aku ingin menjadi golongan orang yang soleh dan bersedekah. Jadi anak kita itu sudah dibina dengan karakter berbagi. Jangan mental, maaf ya, peminta. Beda ya. Jadi karakter, makanya ini luar biasa. Moto religius smart karakter. Bukan hanya karakter itu kan sudah tumbuh menghujam di kepribadiannya. Di depan orang tua lewat, dia punya karakter apa tidak? Kelihatan. Ketika berbicara sama orang tua yang lebih ini, dia berkarakter atau tidak? Nanti akan kelihatan. Ketika dia makan punya sampah, dia berkarakter atau tidak? Dia akan kelihatan. Itu sedang proses. Kalau anak di usia SMP, SD itu masih tahap ya harus dididik secara ini. Tadi saya kurang menekankan. Islam mengajarkan ada 3 poin cara mendidik anak. Cara pendidikan, ilmu pendidikan dalam anak itu ada 3 poin. Rumusnya 7 kali 3. Usia 7 tahun pertama, 0 sampai 7 tahun, itu dijadikan anak kita itu seperti raja. Pertama nih ya. Jadi kalau kita punya anak usia masih 0 sampai 7 tahun, jadikan seperti raja. Anak mama, padahal salah, pinter, coba pegang, ini pisaunya kok tajam ya, hati-hati, jangan, kan ada caranya, mau apapun kita layanin, mau ini, oh boleh, bentar ya kita beli, dengan cara, gimana sih kita kalau ke raja, gak mungkin raja saya mau ini dong beli martabak, jangan raja itu mahal. Kan anak kita mau itu fried chicken, ada duit nggak ada. Nanti kita bikin mau yang itu, kita cari dulu duitnya, cari cara gimana halus menyikapi seorang raja 0 sampai 7 tahun. Tapi lihat usia 8 sampai 15 tahun ya, 7 tahun kedua itu dijadikan seperti tawanan. Tahu tawanan enggak? Apa? Napi, narapidana. Tawanan, tapi lihat tawanan dalam Islam kan enggak seperti maaf ya disiksa, dipenjara, tidak. Tawanan memang dipenjara, tapi dijaga, kehormatannya dijaga. Bahkan pernah dikisahkan para tawanan perang Islam di Madinah itu semuanya dikasih makan yang lebih enak daripada makanan para penjaganya. Kan kayak gitu. Intinya apa? Dimonitor. Tanya sama siapa, pulang jam berapa. Kita harus tahu. Itu HP-nya, isinya apa, HP-nya diperiksa, dilihat. Itu masa-masanya kita harus monitor secara ekstra. Ya wayahnya apa? Ya memang seharusnya begitu. Jadi usia tersebut kita harus masuk usia 8 tahun anak kita sudah langsung ekstra. Sekolahnya di mana kita harus awasi, jemput sama orang lain, jangan. Sayang harus jemput ayahnya misalkan. Cengan gini kelas 6, jangan. Belum waktunya. Harus. Kan kekeliruan kita. Tantangannya zaman naik. Wah, apa? Pak, nya disebut. Tuh kan? Lihat, Pak, saya sudah bawa motor, belajar.
belum waktunya. Ini masalah pendidikan. Ada masanya. Nah, ketika kita tahu anak kita ini berlaku misalkan di luar, itu tantangan. Kalau masih usianya di durasi tersebut, kita jadikan dia tawanan. Kamu sudah izin sama siapa tadi keluar? Sama mama sudah izin belum? Belum. Sama kakak? Kenapa kamu kok lancang tanpa izin main keluar? Jadi kita intinya tahu meng-cross check. Tidak asal marah. Kata bapak juga apa? Jangan main sama dia. Dia itu bapaknya begini. Salah. Malah mencoreng-moreng semua. Jangan. Intinya, loh kenapa? Memang main apa? Tadi saya nggak ikut ngelempar. Waktu itu ngelempar ini tanaman ini dimarahin, jadi ikut kena ini. Nah, kan kena. Itulah kalau kita bergaul. Jadi dikasih pendidikan, dikasih tahu. Ya, kalau salah wajar, salah pasti kita akan ketemu orang yang ya seperti apa kayak gitu. Nah, di usia yang ketiga, 7 tahun ketiga, berarti 16 tahun ke atas SMA lah ya. Ini dijadikan sahabat. Raja, tawanan, sahabat. Oh, beda ya semuanya? Beda. Dan kebanyakan kita keliru ketika memposisikan anak itu, pokoknya kamu itu anak ingusan, anak pokoknya terus, sehingga tidak berikan kesempatan. Ada apa-apa curhat sama dirinya, buka apa saja. Sudah waktunya anak kita di usia 16 tahun itu kita memposisikan diri ayah ibu jadi sahabatnya. Ketika mereka punya masalah, mereka tidak akan nyari orang lain untuk mencurahkan hatinya ataupun cari solusi, tapi kepada kita. Ma, ada yang suka sama saya. Siapa? Cakep enggak? Ya, tapi ya, biasa, kita seperti sahabat. Jangan awas pacaran. Kasih tahu, edukasi masalah. Hati-hati. Mama tuh pernah dengar pengajian Ustadz Rian, pacaran itu bahaya. Misalkan gitu. Contoh maaf. Kasih tahu, diedukasi, jadi sahabat. Kebanyakan anak-anak di usia SMA sekarang, maaf ya, berani berontak sama orang tuanya karena mereka sudah tidak seperti dapat kepercayaan, merasa diposisikan sebagai anak ingusan saja. Ini maaf, saya tuh ngajar anak level berbagai level. Bahkan tidak sedikit anak-anak SMA yang curhat sama saya. Ini saya kok senang sama seseorang, jujur ada, atau masalah hukum Islam atau masalah apa, biasa, karena kita harus bisa open, bisa memposisikan diri ketika mendidik anak SD itu gimana, mendidik anak SMP gimana, anak SMA, nah sudah bisa, bahkan membiarkan mereka gimana mengeksplor, oh iya, diapresiasi, minim kita itu orang tua mengapresiasi. Wah, bagus. Walaupun nilainya anjlok, alhamdulillah. Loh ya, iya jarang loh ya. Kenapa dapat nilainya kok ini merah? Yang ada kan dimarahin. Ini siapa? Gini, maaf nak. Kamu dapat nilai ini jujur apa enggak waktu ujian? Nah, itu kan karakter. Jujur mah, saya tidak nyontek. Ini yang penting. Ya. Jangan kita enggak nilai 100 mah. Iya dong, itu anak mama namanya. Yang ngajarin bu guru. Ajak duduk sini. Nah, ibu pengen tahu, coba lihat. Kamu dapat enggak? Mikir nanti dia. Enggak mah, tapi saya dicontek. Ya sudah, biarin. Kalau memang kamu dicontek sama teman kamu, ya sudah. Yang penting mama enggak punya rasa dengki, tidak pasti kita sayang, tidak kita Indonesia ini tidak kurang. Maaf ini ya, seperti itu Pak. Jadi bukan masalah ketika kita di rumahnya sudah baik, di luarnya tidak baik, kita bisa mengarahkan. Jadi istilahnya anak kita tuh ketika dilepas, dia lari ke sini.
kita larinya ke sana, ke sana, set, larinya ke sana gitu. Ini ya. Satu pertanyaan lagi. Hadiah. Sing. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara pada kesempatan pagi menjelang siang hari kita berjalan dengan lancar. Marilah bersama-sama kita cukupi dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Banyak salah dan khilaf dalam kami membawakan acara. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.